dalam menjalankan yang namanya PJJ sendiri. Ini saya izin untuk men-share screen-nya ya Mbak Cinta ya. Silakan, Ibu Rahma. Baik, ini screen-nya sudah terlihat ya? Terlihat. Terlihat jelas, Ibu Rahma? Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi ya. Jadi saya di sini Rahma Priani selaku dari Kepala Cabang untuk daerah DKI Jakarta dan juga area Jawa Barat. Jadi untuk kesempatan kali ini senang sekali ya tentunya bisa bersilaturahmi walaupun kita secara daring ya Bapak Ibu ya. Karena kalau biasanya dari kondisi normalnya biasanya kita bertemu dengan Bapak Ibu seperti ini secara langsung. Tapi menarik juga dengan kondisi seperti ini, kalau misalkan biasanya kita bertemunya itu untuk per satu sekolah atau hanya di area tertentu saja, tapi dengan kondisi daring seperti ini ternyata kita bisa mengumpulkan lebih banyak Bapak Ibu dalam satu tempat dan kesempatan yang ada gitu. Nah sebelumnya di sini saya juga ingin coba memaparkan dulu nih, mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini ada yang mungkin masih asing atau belum pernah mendengar gitu ya mengenai Kuiper sendiri seperti apa. Jadi mungkin izinkan saya untuk menjelaskan dulu mengenai Kuiper saat ini. Jadi untuk Kuiper kita adalah media pembelajaran online yang mana bisa digunakan untuk baik dari guru maupun siswa dalam melaksanakan yang namanya KBM Bapak Ibu. Nah yang mana kita sudah berdiri untuk di Indonesia sendiri itu dari tahun 2015. Saat ini kita juga sudah mensupport untuk pembelajarannya sendiri itu dari untuk area coveragenya dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi kita tidak hanya berada di area Jawa saja atau di Jakarta dan Jawa Barat, tetapi kita juga sudah ada di beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Yang alhamdulillah saat ini kita juga sudah mendukung ada lebih dari 6 juta pengguna siswa Kuiper, serta ada 8.500 sekolah ya yang sudah berpartisipasi, juga dengan lebih dari 400.000 guru yang saat ini sudah bergabung di Kuipernya sendiri. Nah, lalu di sini dari Kuiper sendiri apa yang melatar belakangi kita kemarin ini sebenarnya dari webinar kita ini adalah sebagai tindak lanjut dari kemarin kita sempat berdiskusi dengan Dinas Jawa Barat ya gitu bagaimana dari Kuiper sendiri kita juga sudah ada platform gitu yang bisa digunakan untuk mensupport dari para guru-guru yang ada di sekolah sendiri itu untuk bisa mempersiapkan pelaksanaan dari PJJ-nya. Tentunya ini juga merujuk dari apa yang sudah disampaikan tadi sebelumnya ya oleh Pak Deden sendiri gitu. Mungkin kemarin kita masih ingat ya pertama kali adanya surat keputusan dari 4 menteri gitu ya, bahwa pada di bulan Juli lalu itu yang sekolah-sekolah yang berada di zona hijau itu hanya sekitar 6% seperti itu. Tetapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu di bulan Agustus ini sudah ada peningkatan ya untuk yang berada di zona kuning dan juga zona hijau itu di 43%. Nah, alhamdulillah tadi juga saya sempat mendengar dari Pak Deden memaparkan bahwa untuk kondisinya sendiri saat ini juga tadi ada sekitar 75 sekolah ya Pak ya kalau saya tidak salah dengar gitu kan untuk yang mungkin diizinkan untuk melaksanakan tatap muka tetapi tetap dengan protokol yang berlaku gitu karena memang saat ini memang kita tidak ada yang menginginkan untuk kondisi seperti ini tapi untuk kondisi yang terbaik mungkin saat ini kita juga harus memenuhi dari protokol yang dijalankan seperti itu. Nah untuk Kuiper sendiri melihat dari apa yang kita jalanin pada saat PJJ Bapak Ibu, tentunya kita sudah merasakan sendiri ya dampaknya COVID terhadap KBM seperti apa. Nah di sini ada beberapa konsekuensi yang kita hadapi ya, kita rasakan bersama-sama nih. Seperti halnya di sini dari penggunaan layanan internet e-learningnya sendiri, ini tentunya menjadi lebih masif. Karena dengan kondisi seperti ini mau nggak mau, suka nggak suka, yang mungkin ada yang sebelumnya tidak terbiasa dengan penggunaan e-learning, tapi memang kondisi yang memaksa kita, tetapi juga membuat kita juga di sini mungkin jadi lebih belajar lagi ya, dan lebih berinovasi gitu dalam penggunaan e-learningnya. Sehingga dari sini juga kita melihat ada konsekuensi lain, yaitu guru-guru dituntut untuk bisa beradaptasi secara cepat dengan bagaimana tadi saya mendengar harus bisa menyiapkan materi ajar, kalau biasanya dalam bentuk tulisan atau misalkan dalam bentuk modul-modul gitu
ya, saat ini harus dipersiapkan secara online seperti itu. Juga dari materi penilaian serta juga membuat bagaimana laporan perkembangan belajar siswa secara daring. Kemudian ada juga konsekuensi lain yang kita rasakan, yaitu timbulnya masalah dalam memantau efektivitas belajar siswa serta produktivitas dari guru. Dan juga bagaimana dari kegiatan penunjang KBM lainnya seperti peminatan pasca kelulusan serta penerimaan siswa baru gitu kan. Ini juga merupakan salah satu ya dari masalah baru bagi sekolah. Apalagi kalau untuk dari SMK sendiri, di sini kan juga tidak hanya sekedar teori ya Bapak Ibu ya, tetapi juga mungkin tadi yang seperti disampaikan Pak Deden juga gitu, banyak juga praktik yang biasanya pada normalnya itu dilakukan gitu dengan kegiatan KBM-nya sendiri. Nah, oleh karena itu belajar dari apa yang kita rasakan ya dampaknya tadi. Sebenarnya kita juga itu kita mendapatkan kesimpulan seperti itu berdasarkan dari apa yang sudah kita jalanin gitu ya pada saat dilaksanakannya PJJ pertama kali di bulan Maret gitu. Nah, pada saat itu kita pada saat dilaksanakan PJJ yang bisa dibilang sangat mendadak saat itu, kita juga langsung dihubungin oleh pihak dari Kementerian Pendidikan saat itu untuk meminta dari Kuiper sendiri apa yang bisa dilakukan gitu kan, support apa yang bisa kita lakukan saat itu. Dan kita juga diundang dalam rapat dengar ya pendapat umum Komisi 10 DPR RI yang alhamdulillah pada saat PJJ yang walaupun sifatnya sangat mendadak saat itu, tapi kita mampu untuk mensupport ya lebih dari 9.000 sekolah saat itu Bapak Ibu. Yang mana kita juga tahu ya pada saat itu kondisinya sendiri nih, sekolah-sekolah itu kondisinya sedang benar-benar dalam persiapan yang namanya ujian. Sehingga pada saat itu pihak dari Kuiper sendiri kita membantu untuk bagaimana untuk PAS-nya sendiri bisa tetap berjalan gitu kan, kita baik dari materi yang bisa kita bantu persiapkan maupun dari guru-guru nih yang biasanya sudah siap dengan materi sendiri dan kita bantu untuk memasukkan materinya ke dalam platformnya Kuiper. Kita juga kemarin sempat mengadakan Pekan Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Samsung dan juga Sosro gitu ya, untuk bisa menyemangati ya atau memotivasi kembali nih dari guru dan siswa walaupun kondisinya yang seperti itu tapi tetap bisa melaksanakan KBM dengan semangat seperti itu. Dan berdasarkan dari banyaknya permintaan dari sekolah-sekolah yang juga masih dalam tahap beradaptasi ya dengan pelaksanaan PJJ, sehingga kita juga mencoba beberapa kali mengadakan webinar ya, yang mana mengundang narasumber baik dari kementerian, dari dinas maupun dari pakar-pakar konsultan lainnya gitu, supaya kita di situ bisa saling bertukar pikiran, mendapatkan ilmu, mendapatkan sharing lah satu sama lain gitu kan, sehingga kita sama-sama siap gitu untuk menghadapi PJJ ini gitu, supaya walaupun kondisinya berbeda tapi bagaimana kita tetap bisa produktif dan juga efektif dalam pelaksanaannya sendiri. Nah, di sini Kuiper juga kita juga mendukung ya untuk memberikan program dari pembelajaran dari rumah ini sendiri dengan memberikan konten-konten, mensupport konten-konten melalui bersama TVRI gitu ya, untuk kita ditayangkan kontennya Kuiper sendiri seperti itu. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu ada yang sempat melihat juga mungkin ya dari tayangan konten Kuiper yang ada di TVRI. Nah, di sini kita juga tahu Bapak Ibu bahwa erat hubungannya dengan yang namanya pembelajaran dari rumah, konsep daring ini sendiri pastinya banyak sekali ini kita menggunakan yang namanya kuota ya, kuota internet. Ini sering sekali kita mendengarnya tidak hanya dari guru maupun siswa gitu kan yang merasa sangat menyita sekali gitu, maksudnya untuk dari kuotanya sendiri ini cukup banyak biasanya digunakan karena memang itu adalah metode yang kita gunakan gitu supaya KBM sendiri tetap bisa berlangsung. Maka dari itu Kuiper terus berusaha gitu ya untuk bisa memfasilitasi, meringankan beban Bapak Ibu dan juga siswa-siswinya supaya tetap bisa menjalankan KBM-nya sendiri ini tanpa terbebankan dengan kuota gitu kan, dengan kita bekerja sama dengan beberapa provider seperti itu. Nah, di sini selanjutnya mungkin tadi dari Bapak Ibu sendiri ada yang mulai penasaran ya, jadi Kuiper sendiri ini apa gitu yang dipersiapkan, layanannya seperti apa, bentuknya seperti apa. Di sini mungkin beberapa ada yang sempat kemarin saya lihat itu ada yang sudah menggunakan Kuiper, tapi mungkin lebih banyak yang belum pernah melihat ya, belum tahu bentuknya Kuiper sendiri seperti apa. Jadi yang kita persiapkan untuk PJJ sendiri ini adalah yang namanya Learning Management System Kuiper School Bapak Ibu, yang mana
fungsinya sendiri adalah yang pertama untuk membantu supaya penugasannya lebih efisien gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan materi yang sudah kita siapkan, tentunya yang sangat basic ya kalau untuk SMK sendiri, ataupun dengan modul yang mungkin Bapak Ibu sudah miliki ya tentunya ya gitu, itu bisa kita bantu untuk diupload ke dalam platformnya kita. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kelas yang tentunya lebih mudah. Jadi dengan pengelolaan kelas walaupun jarak jauh, tentunya Bapak Ibu juga butuh tools nih, alat gitu, bagaimana supaya tetap bisa ya mengawasi keaktifan dari siswanya sendiri, serta bagaimana supaya bisa terus meningkatkan motivasi belajarnya siswa gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah dari fungsinya sebagai penilaian yang otomatis, sehingga dari efisiensi waktu guru ya dalam mengoreksi, karena perannya Bapak Ibu kan tidak hanya mengajar gitu, biasanya juga harus mengoreksi nilai. Kalau semuanya dilakukan secara manual tentunya sangat memakan waktu sekali gitu kan, apalagi dengan kondisi WFH kita semua mungkin merasakan ya, kalau di rumah sendiri terkadang harus bisa gitu membagi waktu dan juga pikirannya juga terkadang lagi sambil ngajar, tapi mungkin untuk Bapak ibu rumah tangganya juga harus sambil mengurus anaknya seperti itu. Tapi dengan adanya sistem penilaian otomatis ini, setidaknya ini bisa mengurangi beban Bapak Ibu dalam mengoreksi tugas-tugas siswa, sehingga dari nilai-nilainya juga itu juga bisa otomatis dilihat oleh siswa. Seperti itu. Lalu di sini Kuiper sendiri apa yang kita support gitu, tentunya 2 poin utama itu adalah yang pertama dari kegiatan KBM-nya sendiri Bapak Ibu. Jadi kita sudah ada yang namanya kelas virtual, sehingga Bapak Ibu mungkin bisa menggunakan dari platformnya kita sendiri ini untuk dalam pemberian tugas. Kemudian yang kedua itu adalah dari kelas virtual mandiri. Jadi di sini Bapak Ibu seperti yang tadi saya sudah sampaikan bisa membuat materi sendiri sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Karena untuk Bapak Ibu sendiri pasti sudah memiliki banyak modul ya yang tersedia, ataupun mungkin dalam MGMP terkadang suka sharing satu sama lain. Nah itu bisa dimasukkan juga ke dalam platformnya kita. Serta dari pemberian tugas belajarnya ya, dengan memberikan kode kelas, dengan fleksibilitas, waktu, dan juga durasi. Nah, yang kedua adalah dari segi penilaian. Jadi, dari Kuipernya sendiri di sini bisa membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan ulangan harian, maupun juga yang namanya ujian semester, dengan kita juga menyiapkan adanya laporan statistik yang terperinci gitu, sehingga dari sini Bapak Ibu bisa mengenali siswa serta melihat ya dari nilainya sendiri gitu kan, bisa melihat kesulitan mana nih dari siswa sendiri dalam pelaksanaan dalam pembelajaran mapel tertentu seperti itu. Nah, kemudian belajar dari apa yang sudah kita siapkan sebelumnya, Kuiper School ini sendiri gitu kan, kita sendiri di sini juga banyak masukan, banyak saran yang kita terima gitu dari pihak-pihak sekolah gitu yang sudah menggunakan Kuiper School sendiri. Dan banyak juga permintaan kira-kira dari LMS yang sudah kita siapkan, yang sudah bisa digunakan, dari sekarang juga sudah bisa digunakan dari Kuiper School tadi oleh Bapak Ibu gitu kan, apalagi yang bisa disupport oleh Kuiper, supaya dari LMS-nya sendiri ini kita memastikan tidak hanya kita punya platform, tapi benar-benar bisa diimplementasikan dan dimudahkan dalam penggunaannya sendiri. Makanya kita menyiapkan adanya program terbaru dari Kuiper, yaitu dari Kuiper School Premium Bapak Ibu, yang mana di dalam Kuiper School Premium sendiri adanya fasilitas berupa pendampingan intensif yang berkala. Jadi di setiap sekolahnya yang menggunakan yang namanya Kuiper School Premium-nya kita itu bisa mendapatkan pendampingan secara penuh. Nanti kita akan memilih beberapa ambasador di setiap sekolahnya, kita akan berikan pelatihan penuh gitu ya. Kemudian juga kita akan memberikan pendampingan secara online, karena pada saat pelatihan satu kali kita rasa tidak cukup ya Bapak Ibu ya, terkadang dalam penggunaan platformnya sendiri itu ada kendala, mungkin ada hal-hal yang belum benar-benar dipahami secara tujuan penggunaan dan juga fungsinya seperti itu. Makanya kita memiliki selain pelatihan, kita mendampingi Bapak Ibu secara online. Biasanya ini kita menggunakan banyak cara ya metodenya. Ada yang kita buatkan dengan grup WhatsApp, ada yang kita buatkan dengan melalui Google Hangout seperti itu, supaya intensitas dalam pendampingannya sendiri tetap bisa berlangsung dengan lancar. Serta kita juga memberikan laporan penggunaan setiap bulannya Bapak Ibu.
Karena pastinya Bapak Ibu di sini terutama untuk dari pihak manajemen sekolah ingin melihat secara keseluruhan ya, bagaimana nih penggunaannya, bagaimana efektivitas belajarnya sendiri antara guru dengan siswa. Maka dari itu pihak Kuiper sendiri kita akan menyiapkan laporan bulanan seperti itu. Nah, sehingga dari tadi yang sudah saya jelaskan adanya Kuiper School dan juga Kuiper School Premium, ini kita akan coba memaparkan apa yang menjadi perbedaan mendasar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa dari Kuiper School sendiri dan Kuiper School Premium, yang pertama tentunya LMS kita sendiri ini kita sudah siapkan, yang sudah siap bisa langsung digunakan ya Bapak Ibu gitu. Kemudian yang kedua dari Kuiper School dan juga Kuiper School Premium, ini Bapak Ibu bisa memasukkan materi sendiri gitu. Kemudian yang ketiga yang membedakan Kuiper School dengan Kuiper School Premium sendiri adalah kita memiliki materi premium untuk guru berupa video, catatan dan soal. Namun memang kalau misalkan untuk di SMK sendiri kan materinya sangat bervariasi ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi mungkin dari yang kita siapkan saat ini adalah sifatnya yang sangat basic atau untuk materi-materi yang sifatnya adalah normatif seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang kita persiapkan untuk dalam memberikan tugas ke siswa. Sekarang ini kan siswa tidak hanya diberikan contoh-contoh soal dengan melalui pilihan ya Bapak Ibu ya, tetapi kita juga di sini siapkan berupa esai gitu, sehingga siswa-siswi bisa kita berikan soal dalam bentuk esai. Dan kita juga ini salah satu fitur terbaru kita berdasarkan permintaan dari pihak sekolah untuk dipersiapkan timer yang insya Allah akan dirilis di akhir bulan ini. Kemudian juga kita tadi yang seperti saya sudah sampaikan, kita akan memberikan laporan bulanan, sertanya ada pendampingan yang secara intensif kepada pihak sekolah. Nah, di sini mungkin dari Bapak Ibu sendiri ada yang belum pernah melihat sama sekali ya tampilan Kuiper School seperti apa. Ini saya ingin memberikan sedikit gambaran ya bentuk platformnya kita, bagaimana. Sebentar. Ya, di sini layar saya bisa terlihat ya, Bapak Ibu ya. Lihat Ibu Rahma. Ya. Kelihatan ya untuk platformnya ya. Oke. Ya, jadi ini adalah tampilannya Bapak Ibu untuk dari platformnya kita sendiri gitu. Jadi ini adalah yang kita sebut dengan LMS Kuiper School-nya kita. Ini saya contohkan salah satu sekolah yang sudah menggunakan juga ya, ada SMKN 1 Kabanjahe. Di sini di dalam platformnya kita sendiri ada beberapa fitur di dalamnya. Yang mana untuk dalam pemberian tugas itu ada berada di bagian curriculum and assignment. Jadi untuk nantinya materi yang Bapak Ibu masukkan, yang Bapak Ibu sudah buat, Bapak Ibu sudah upload, itu akan tersedia materinya di dalam sistemnya kita secara otomatis. Dan di sini kita sebut dengan bagian My School Course ya, atau di materi sekolah saya seperti itu. Nah, ini contohnya nih dari SMKN 1 Kabanjahe sendiri yang sudah memberikan contoh-contoh ya dari materi yang sudah diupload oleh guru-gurunya, ada desain interaktif, ada OTK Humas dan Keprotokolan. Ini saya coba buka salah satu ya, ada desain media interaktif. Ini salah satu materi yang sudah diupload oleh sekolah, oleh pihak gurunya. Ya, ini sedang loading. Nah, jadi nanti di materi ini sendiri, ini sebenarnya nanti sumbernya ini kita buatnya melalui Q-Create. Nanti saya juga akan coba kasih sedikit gambarannya Q-Create-nya kita sendiri seperti apa. Nah, ya, di sini kita bisa lihat dari salah satu topik yang dibuat ya mengenai pengertian multimedia interaktif. Nah, ini adalah contoh salah satu materi yang sudah dimasukkan oleh gurunya, diupload ke dalam sistemnya kita. Kemudian juga soal-soalnya yang sudah dibuat. Di sini nanti bisa terlihat ya soal mana yang Bapak Ibu pilih sebagai jawabannya benar. Kemudian setelah melihat dari materinya sendiri, Bapak dan Ibu bisa langsung memberikan penugasan dengan mengklik tombol yang tadi, kemudian dipilih mau dikirim ke kelas yang mana, kemudian juga diberikan tipe tugasnya mau dijadikan tugas apa nih, apakah tugas biasa atau mau dijadikan sebagai ujian seperti itu, karena itu nanti akan berbeda di tampilan siswanya sendiri. Kalau misalnya tugas biasa nanti akan muncul ada pembahasannya, mungkin ada nilainya juga bisa ditampilkan, tapi kalau ujian nanti juga ada pilihannya, apakah nilainya tidak mau langsung ditampilkan nih, biar siswa ngerjain aja dulu, nanti Bapak Ibu baru terakhir memberikan
laporannya seperti itu. Kemudian nanti bisa diatur ya untuk waktunya sendiri dan dibuat juga dari judulnya. Nah, kemudian nanti selesai dari siswa mengerjakan, otomatis Bapak Ibu juga kita sudah siapkan ada yang namanya fitur statistik untuk bisa menganalisa, melihat dari progresnya siswa sendiri seperti apa. Bahkan tidak hanya selesai ya, pada saat siswa sedang mengerjakan tugas pun Bapak Ibu bisa memantau statusnya. Apakah siswa ini belum mengerjakan, apa sedang mengerjakan, atau sudah selesai mengerjakan. Dan juga pada saat siswa sudah mengerjakan soal-soalnya, Bapak Ibu juga bisa menganalisa per butir soal. Yang mana soal-soal tersebut apakah yang masuk kategori sulit atau tidak. Kemudian juga Bapak Ibu juga bisa melihat siswa sendiri tadi, apakah mereka mengerjakan tugas tersebut dalam satu kali waktu atau beberapa kali seperti itu. Nah, di sini juga saya akan memberikan tampilan sedikit mengenai Q Create-nya kita, di mana Bapak Ibu juga bisa untuk memasukkan materi sendiri. Ya, sepertinya sedang loading ya. Untuk tampilan Q Create-nya sendiri di sini Bapak Ibu bisa melihat ini sepertinya sedang loading. Ya, tetapi mungkin di sini kita bisa kasih gambaran aja nanti ya untuk Q Create-nya sendiri itu seperti apa namanya kita sendiri di situ bisa memasukkan materi baik berupa soal, pembahasan maupun video. Karena kita tahu nih saat ini untuk Bapak Ibu sendiri ini kan sangat inovatif sekali ya dalam apa namanya memasukkan materi. Bahkan mungkin ada yang sudah sampai membuat YouTube channel sendiri gitu, yang mana itu juga nanti bisa kita integrasi dengan platform dari Q Create-nya kita seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan juga mengenai dari kita sendiri. Saat ini Kuiper ini kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak gitu. Jadi tidak hanya dari pihak swasta maupun juga dengan kementerian, tapi juga dalam PJJ ini sendiri kita sudah bekerja sama dengan banyak sekolah yang kita bantu Bapak Ibu. Nah, di sini ada seperti di sini bisa dilihat ya, ada SMK 2 Bali G, yang mana nanti juga mungkin dari Bu Nelly ya, nanti juga mungkin akan bisa sharing sedikit mengenai bagaimana penggunaan Kuipernya sendiri di SMK 2 Bali G, kemudian juga ada di SMK 1 Mandau, ada tadi di SMK 1 Kabanjahe, dan banyak sekolah lainnya yang kita support, baik dari Sabang sampai dengan Maroke bisa kita bilang juga seperti itu Bapak Ibu ya, jadi banyak yang sudah kita bantu. Nah, di sini juga kita sudah banyak ya untuk apa namanya diliput juga oleh media dengan apa yang sudah kita lakukan pemberitaannya selama ini. Kemudian kita juga bekerja sama kemarin dengan Kementerian ya Desa PDT seperti itu. Kemarin juga kita sempat melaksanakan webinar ya bersama Kementerian PDT sendiri gitu. Nah, dan yang terakhir mungkin saya ingin menyampaikan bahwa dari Kuiper sendiri kami percaya bahwa pendidikan itu adalah kualitas pendidikan yang berkualitas itu adalah hak mendasar bagi anak Indonesia gitu. Jadi sebagai perusahaan edukasi teknologi kami berkomitmen untuk memberikan dan mendistribusikan pendidikan berkualitas untuk ke seluruh penjuru Indonesia. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan kalau misalnya ada pertanyaan dengan di sesi tanya jawabnya ya. Seperti itu ya Mbak Cinta ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Rahma atas paparannya yang sangat informatif sekali ya. Wah, sepertinya Kuiper ini bisa sangat membantu tugas Bapak Ibu guru dalam melaksanakan KBM ya. Untuk LMS dapat langsung digunakan Bapak Ibu guru. Tadi Ibu Rahma menyampaikan bisa dapat langsung digunakan, dan untuk layanan pendamping dan fitur-fitur tambahan Bapak Ibu guru pun ini juga dapat menjadi pilihan sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran dengan menggunakan Kuiper School Premium tadi. Jadi ada Kuiper School, ada Kuiper School Premium. Dan dalam kondisi pandemi saat ini memang teknologi sangat berperan penting. Tugas Bapak Ibu guru profesi yang tidak dapat digantikan. Jadi teknologi hanya sebagai media pembantu. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, di sini telah hadir Ibu Nelly Hutajulu dari SMK Negeri 2 Bali G, Sumatera Utara. Wah, jauh nih dari Sumatera Utara. Beliau akan berbagi pengalamannya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan dukungan Learning Management System, yaitu Kuiper School.
yang akan nanti di-sharing kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Baik, kepada Ibu Nelly, sudah siap Ibu? Silakan, kami persilakan waktu. Sudah siap. Terima kasih Ibu. Oke, selamat pagi pada seluruh Bapak Ibu guru pendidik yang ada tergabung dalam Zoom meeting kali ini. Kita patut mengucap syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan kesempatan saat ini dan kita bisa bertemu dalam acara webinar atau Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kuiper Indonesia. Dan perkenalkan, saya Nelly Hutajulu, salah satu guru yang ada di SMK Negeri 2 Balike dan juga sudah menggunakan aplikasi Kuiper School di sekolah kami. Nah, jadi saya akan screen sebentar untuk presentasinya. Oke, bisa disaksikan Bapak Ibu semuanya dari layarnya? Boleh di-share screen dulu Ibu? Silakan. Sudah? Ini sudah saya share screen, tapi belum tampil ya Bapak Ibu. Bentar Ibu. Baik, kami bantu. Terima kasih. Silakan Ibu. Oke. Ya, saya akan membagikan di sini untuk pengalaman pembelajaran jarak jauh menggunakan Kuiper. Nah, jadi sekilas selayang pandang mengenai sekolah kami. Kami adalah sekolah yang berada di wilayah pinggiran Danau Toba. Mungkin Bapak Ibu yang di wilayah Jawa Barat ya, ada yang sudah pernah mengunjungi atau belum ke daerah kami. Jadi kami adalah sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Balike, kelompok bisnis dan manajemen serta pariwisata. Jadi kami ada 4 kompetensi keahlian di sekolah, yaitu Ibu ya. Izin untuk slide-nya boleh ini Bu di klik presentasi karena terlalu kecil jadi kurang jelas untuk melihatnya Ibu. Oke. Di slideshow saja Bu, untuk slideshow ada tombol slideshow. Di bawah Bu, di bagian bawah itu ada pilihan ya. Yang dekat dengan volume ya Bu ya, itu iya, Bu. diklik saja. Ya, Oke, ditunggu. Baik, ya? terima kasih Ibu. Ya. Oke, kita kembali ulang dulu ya Bapak Ibu semuanya. Saya akan sharing pengalaman menggunakan PJJ dengan menggunakan aplikasi Kuiper School di sekolah kami, yaitu SMK Negeri 2 Baligi. Nah, sekolah kami berada di pinggiran Danau Toba, wilayahnya di dekat Danau Toba. Kami adalah sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Baligi untuk kelompok bisnis dan manajemen, dan juga baru-baru ini kita juga sudah membuka jurusan pariwisata dengan jurusan usaha perjalanan wisata. Jadi kami kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, dan usaha perjalanan wisata. Nah, sekolah kami dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Dr. Andus Lambok Simajuntak MSD. Nah, di sini saya akan berbagi sesuai dengan pedoman pemerintah yang tertuang dalam PJJ Dirjen KTK 2020. Kita Bapak Ibu guru dituntut pastinya harus melaksanakan pembelajaran walaupun di masa pandemi COVID-19 saat ini. Jadi kita harus melibatkan siswa untuk terus belajar, meskipun mungkin tatap muka mungkin belum bisa menjadi pilihan untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan suatu tantangan bagi kita tentunya, apalagi di kelompok kejuruan yang memang banyak sekali mata pelajaran itu yang menuntut praktek. Tetapi dalam hal ini kita harus
berupaya Bapak Ibu guru yang mungkin juga sama-sama punya beban di sini, bagaimana agar kita mengemas pembelajaran itu supaya bisa tetap dapat dipahami atau dimengerti oleh siswa-siswa kita. Kemudian kita juga dapat memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring atau luring atau kombinasinya, seperti yang sudah kami laksanakan di sekolah kami. Jadi memang tidak selamanya atau tidak semuanya siswa dapat mengikuti pembelajaran daring karena mungkin masalah di signal atau jaringan internet. Apalagi seperti di daerah kami, itu daerahnya ada juga yang sampai ke pelosok yang tidak ada signal internet untuk siswa dapat mengikuti pembelajaran. Walaupun memang kita sudah mengupayakan berbagai aplikasi, bukan hanya juga Paper School, kita juga menggunakan berbagai aplikasi yang bisa menjangkau seluruh siswa. Nah, jadi inilah peran penting kita Bapak Ibu guru, apalagi dalam masa saat ini memang teknologi sudah merupakan bagian yang sangat penting yang harus kita integrasikan di dalam pembelajaran. Jadi berbagai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang sudah dapat kita gunakan itu banyak sekali aplikasi. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak juga mencoba. Ada juga yang sudah tatap muka virtual melalui video conference atau fasilitas-fasilitas yang lain yang sudah tersedia banyak di internet ataupun secara gratis yang bisa kita gunakan. Nah, dalam hal ini sekolah kami sudah memilih salah satu LMS yaitu Learning Management System yang bekerja sama dengan pihak Paper School Indonesia. Jadi di sini kami sudah diperkenalkan apa itu Paper School dan fitur-fitur yang digunakan di sini yang sangat membantu kami di dalam mengemas pembelajaran untuk peserta didik yang ada di SMK Negeri 2 Baligin. Nah, di sini saya bisa memberikan sedikit gambaran mengenai pengalaman-pengalaman kami dalam menggunakan Paper School. Jadi untuk mata pelajaran kejuruan khususnya SMK C1, C2, C3 ini memang di awal ketika kami menggunakan Paper School yang awalnya tidak premium, jadi kami melihat di situ materi-materi yang ada terdapat itu pada umumnya banyak didominasi untuk kelompok SMA ataupun SMP. Jadi kita tidak bisa mengadopsi yang sudah ada yang tersedia di Paper ataupun platform pembelajaran yang lain. Pada umumnya di rumah belajar ataupun kita lihat sumber-sumber yang lain memang terbatas sekali untuk SMK. Jadi memang dibutuhkan kreativitas guru-guru SMK untuk dapat merintis atau memulai untuk mengemas materi-materi pembelajaran secara digital. Jadi memang beban itu ada di kita, Bapak Ibu guru yang ada di kelompok SMK. Jadi kita bisa nanti memulai dari kelas atau sekolah kita masing-masing, sehingga nantinya juga sumber-sumber belajar untuk SMK itu semakin beragam dan semakin banyak. Nah, jadi di sini juga sebagian untuk penggunaan Paper School Premium itu kami mulai di semester ini di tahun ajaran yang baru. Jadi kami sudah memulai seperti yang tampil saat ini di sini Bapak Ibu untuk kelompok akuntansi keuangan lembaga itu masing-masing guru atau tim mata pelajaran yang tergabung dalam tim teaching kami bekerja sama membuat materi-materi walaupun memang harus selangkah dan bertahap demi tahap. Kita mulai dan akhirnya nanti kita akan bisa mengemas materi pembelajaran itu nanti secara penuh dalam 1 tahun pembelajaran. Jadi ini contohnya dan juga dalam jurusan OTKP, ini juga masing-masing guru sudah mengupload atau mempublikasi materi-materi mereka ke dalam Paper atau aplikasi Paper. Di mana ini di aplikasi Paper sudah dapat dimonitor dan terintegrasi dalam satu sekolah untuk mengemas materi pembelajarannya. Jadi dalam hal ini, aktivitas kita sebagai guru dalam pembuatan materi-materi pembelajaran atau ketika menggunakan aplikasi Paper School ini, kita dapat membuat kelas dan membagikan kode kelas kita ke siswa. Kita bisa di sini bagikan dengan tahapan yang pastinya kita mulai dengan kode kelas. Jadi kode kelas ini akan kita bagikan nanti kepada siswa seperti saya mengampu mata pelajaran itu ada 3 atau juga sampai 5 untuk satu guru mata pelajaran di SMK. Nah, kita membagikan untuk setiap mata pelajaran itu 1 kode.
Jadi satu kode untuk setiap kelas. Itu yang akan kita bagikan kepada siswa-siswi nanti untuk dapat bergabung ke dalam kelas kita. Kemudian setelah kita membagikan kode kelas, pastinya kita sudah punya kelas untuk mata pelajaran masing-masing. Nah, di sini dalam fitur Kuiper juga sudah disediakan, kita akan membuat materi atau mengisi materi kita. Jadi di sini melalui fitur Create, kita dapat membuat materi. Nah, mungkin yang terbagi atas beberapa topik. Jadi dalam hal ini contoh dari mapel saya buat beberapa topik. Dalam setiap topik terdapat pokok bahasan atau materi. Nah, jadi di sini materinya sudah kita kemas, maka itu nanti setiap materi terdiri atas juga soal, di mana soal-soal yang terdapat pada Kuiper ini banyak model, kita bisa pilih pilihan berganda atau ketik jawaban yang benar, kategorisasi. Nah, kita modifikasilah sedemikian rupa Bapak Ibu, sehingga nanti pembelajaran itu bukan hanya bersifat tetap atau statis, tapi kita bisa modifikasi sedemikian rupa sehingga tidak bersifat membosankan kepada anak didik kita. Nah, contoh yang sudah saya buat di sini juga adalah salah satu video pembelajaran, karena kami juga berada di rumpun akuntansi atau akuntansi keuangan lembaga yang menuntut juga praktek yang tidak memungkinkan dilakukan ketika PJJ saat ini. Nah, siswanya tidak mengalami sendiri, tetapi melalui video pembelajaran yang kita sudah kemas. Nah, ini memang harus ada linknya ke YouTube. Jadi seperti yang disebutkan Ibu Rahma tadi, kita juga sebagai guru bisa memulai mengikuti seperti YouTuber, walaupun memang hanya terbatas pada keperluan daripada anak didik kita berada di kelas kita, hanya di kelas kita saja gitu. Jadi di sini kami sudah memulai kerjasama dengan beberapa guru dan kita juga saling berbagi informasi. Jadi kita buat video pembelajaran yang link langsung ke YouTube, di mana siswa-siswi kita bisa melihat dan menonton bagaimana praktek pembelajaran itu. Kalau dia yang bersifat praktek sangat membantu sekali. Aplikasi video yang seperti ini yang kita bisa kemas melalui materi pembelajaran kita. Jadi tadi kita mengisi materi yang disertai juga dengan penugasan. Jadi setiap materi ada penugasan di sini seperti contoh yang sudah saya buat. Jadi pengaturan dalam pembuatan soal ini kita bisa mengimpor soal yang sudah kita punya sebelumnya atau bank-bank soal. Pada umumnya Bapak Ibu guru sudah mempunyai soal yang berupa bank soal, kita bisa impor soal-soal tersebut dan kita juga bisa atur seperti yang sudah selama ini dalam soal-soal, kita bisa acak soal itu kalau mungkin dia dalam pilihan berganda, kalau bisa diacak, dia akan diacak otomatis oleh sistem yang ada di Kuiper. Nah, jadi dalam hal ini contoh yang saya buat ini contoh daripada soal dari pilihan berganda, dan memang yang tersedia di Kuiper sudah kami coba beberapa jenis daripada soal yang ada di sana. Ada juga kategorisasi, kemudian dan yang terbaru yang baru dimunculkan di Kuiper itu adalah essay. Nah, ini penugasan essay ini juga baru muncul dan waktu kami menggunakan fitur non premium, nah ini belum ada. Jadi ketika kita gunakan essay, seperti halnya penilaian-penilaian keterampilan atau pengetahuan yang membutuhkan mungkin proses pengerjaan dari siswa itu lebih kritis, tidak seperti pilihan ganda mungkin bisa asal dijawab atau dicoba berulang-ulang tanpa perlu mempelajari materi. Nah, mungkin di essay ini dia harus pelajari materinya lebih intens lagi untuk bisa menjawab soal essay yang sudah kita buat. Nah, jadi ini contoh soal essay yang sudah kami gunakan di dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian sebagai Bapak Ibu guru yang sudah membuat materi, kita harus mempublikasikan materi itu agar bisa dilihat oleh siswa dan juga diikuti dengan penugasan. Jadi ini contoh daripada materi yang sudah kami buat. Dalam hal ini saya adalah guru komputer akuntansi. Di sini saya akan publikasikan materi saya sehingga kita bisa membuat penugasan yang seperti ini. Kita bisa mengatur pengaturan tugas. Jadi di sini kita bisa kirim sekaligus kepada beberapa kelas yang kita ampu. Nah, kemudian tipe tugasnya itu juga ada tugas atau ujian. Hanya bedanya kalau tugas bisa dikerjakan berulang-ulang, kalau ujian mungkin hanya satu kali pengerjaan per siswa. Kemudian kita juga bisa durasinya kita atur. Seperti kami biasanya
jadwal pembelajaran sesuai roster. Kita mungkin sudah mengemas sebelumnya pembelajaran kita, itu bisa kita jadwalkan untuk pengiriman materi atau tugas. Jadi kita jadwalkan mungkin seminggu kemudian dengan batas waktu yang sudah kita tentukan. Jadi seperti inilah proses pengiriman tugas yang ada, dan tampilan daripada tugas-tugas yang sudah kita kirim ke siswa, kita bisa monitor, kita bisa lihat kemajuan daripada setiap siswa kita, kapan waktu pengerjaan tugas, kemudian berapa persentase mereka mengerjakan tugas. Itu biasanya kalau dia berupa tugas bisa diulang-ulang, jadi bisa diulang-ulang sehingga nanti siswanya bisa menuntaskan materi sampai 100%. Seperti di kita KKM, ada KKM-nya. Jadi kalau belum mencapai KKM, dalam hal ini bisa mengulang-ulang pelajarannya sampai dengan tuntas. Nah, jadi ada beberapa siswa yang baru pertama kali mengerjakan, ketika memang sudah benar-benar dimengerti, dipahami, bisa mencapai langsung 100%. Nah, kalau bagi yang belum, kami biasanya sarankan itu harus diulang sampai 100%. Jadi di sini aktivitas siswa kita dapat monitor, seperti saya di sini dengan siswa-siswa saya bisa melihat aktivitas mereka sampai persentase yang sudah mereka peroleh dalam pembelajaran. Kemudian juga laporan dari Kuiper, itu setiap penugasan atau setiap materi yang kita upload atau publikasi, itu ada laporannya ke email atau juga kita bisa download atau cetak sesuai dengan fitur yang disediakan pada aplikasinya. Kemudian pada fasilitas-fasilitas lain yang mendukung saya sebagai guru mata pelajaran dalam hal ini yang sudah saya gunakan dalam aplikasi itu, kita bisa mengubah nama dan sandi siswa. Nah, pengalaman siswa-siswi kami kadang sandinya mereka lupa dan sebagainya. Kita sebagai guru punya hak untuk mengakses atau mengubah sandi itu. Kemudian forum dan pesan juga sangat membantu dalam pembelajaran, di mana pada forum kita bisa membuat pengumuman secara sekaligus pada setiap kelas yang kita masuki. Kemudian kita juga bisa menganalisa tugas dan juga mengarsip kelas yang memang tidak aktif lagi. Untuk tahun-tahun ajaran sebelumnya kita bisa aktifkan. Nah, kemudian aktivitas siswa dalam hal ini itu mereka harus mendaftar dan membuat akun baru, dan juga siswa mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang sudah kita publikasikan. Nah, ini contoh daripada penugasan, di mana siswa kalau belum mencapai 100% seperti ini, penugasannya belum tuntas, bisa dicoba berulang sampai dengan tuntas atau 100%. Nah, kemudian respon siswa untuk sampai sejauh ini, kemarin juga kami sudah mencoba membuat video sebenarnya untuk pengalaman siswa kami. Jadi respon mereka kendalanya ada di jaringan internet. Karena siswa kami memang berada di daerah-daerah yang sangat susah untuk memperoleh signal, ada beberapa. Jadi kalau dari persentasenya itu ada 10% memang siswa kami yang harus luring untuk pembelajaran. Jadi mereka tidak bisa mengakses internet ataupun Kuiper ini kalau memang jaringan internet itu tidak mereka dapatkan. Kadang mereka harus ke daerah tertentu untuk belajar, untuk memperoleh akses internet itu. Itulah mungkin kendala yang kami alami. Kemudian pada mata pelajaran praktek, kalaupun tadi video sudah membantu, video pembelajaran yang sudah kita kemas, namun itu pastinya tidak sama dengan ketika mereka mengalami sendiri dengan menggunakan alat-alat praktek yang ada di SMK. Itu yang mereka keluhkan. Dan mungkin sisi positifnya mereka katanya bisa lebih fleksibel untuk belajarnya, bisa juga mengulang-ulang pembelajaran yang mungkin mereka tidak dapatkan waktu di tatap muka. Ketika mungkin kita belajarnya sesuai terjadwal, kalau di sini mereka bisa mengulang-ulang pelajaran tersebut sampai mereka benar-benar memahaminya. Kemudian dampak positif dalam pemanfaatan teknologi belajar ini pastinya pembelajaran itu tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi ini sudah kita alami bersama, jadi kita tidak dibatasi oleh waktu untuk belajar karena memang di mana saja, kapan saja siswa-siswi dan juga guru-gurunya bisa dapat belajar. Kemudian yang kedua itu menuntut kreativitas dan kemandirian diri. Jadi dalam tatap muka mungkin selama ini kreativitas siswa kita berkurang ataupun mungkin tidak signifikan ketika saat ini dalam PJJ. Ini kami dapatkan, kami alami
ketika pada PJJ saat ini siswanya justru dituntut lebih mandiri. Demikian juga Bapak Ibu guru harus lebih kreatif di dalam mengemas pembelajaran untuk kita sajikan kepada peserta didik kita. Dan juga untuk peserta didik itu bukan lagi peserta didik yang pasif. Karena secara individual kita Bapak Ibu bisa dapat memonitor atau juga berkomunikasi langsung dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa-siswi kita. Jadi pembelajaran secara individual itu lebih kami rasakan ketika PJJ. Jadi kita bisa tahu kondisi peserta didik kita secara personal. Karena memang waktu untuk itu sangat banyak kita dapatkan ketika PJJ dibandingkan dengan yang tatap muka. Nah, kemudian untuk mengakhiri presentasi yang bisa saya bagikan saat ini, seperti yang disebutkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, bahwa teknologi itu adalah tools, hanya sebagai alat, bukanlah segalanya dan tidak dapat menggantikan peranan guru. Jadi guru adalah salah satu figur yang penting, jadi esensinya itu adalah guru dan kualitas daripada pembelajaran itu sendiri. Jadi itulah yang mungkin bisa saya bagikan. Kita guru-guru Indonesia untuk saat ini harus bergerak. Kita sebagai agen-agen perubahan dalam pendidikan, kita harus berupaya mengemas pembelajaran itu walaupun mungkin dalam tatap muka ataupun dalam era kebiasaan baru. Nah, kita harus mengemas pembelajaran untuk dapat kita sajikan kepada anak didik kita walau dalam kondisi apapun seperti yang kita alami saat ini. Nah, marilah kita guru Indonesia meningkatkan kualitas dan kreativitas kita sebagai guru-guru yang membawa perubahan di kelas kita masing-masing. Selamat berkarya guru-guru Indonesia. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih dan salam kenal untuk guru-guru yang ada di wilayah Jawa Barat untuk hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu. Aduh, sharing pengalamannya sangat informatif sekali Ibu. Semoga ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru peserta webinar pada pagi hari ini. Saya suka banget tadi yang disampaikan teknologi sebagai tool. Esensinya tetap belajar sama guru itu yang tidak dapat tergantikan gitu. Semoga Kuiper pun dapat membantu ya Bapak Ibu guru ya. Baik, Bapak Ibu guru, setelah kita saksikan tadi sharing pengalaman dari Ibu Nelly, kita sekarang akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat langsung menyampaikan pertanyaannya kepada para narasumber, ditujukannya ke siapa, diketik di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan memilih salah satu atau beberapa pertanyaan dari pertanyaan Bapak Ibu guru untuk kami sampaikan kepada para narasumber. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, berikut saya akan menyampaikan pertanyaan yang dari panelis dulu. Baik, masih bersama kami Pak Deden Saiful Hidayat, Bapak Kabid. Izin Bapak masih bersama kami. Halo Pak Deden. Atau dengan Bapak Edi? Baik, belum merespon. Saya akan masuk ke penanya dari panelis untuk Ibu Rahma. Baik, Ibu Rahma, tadi sudah disampaikan untuk informasi mengenai Kuiper sangat bermanfaat nih. Halo, dengan Pak Deden. Ya, izin Bapak. Baik, terima kasih Pak. Ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab Pak. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, kami izin menyampaikan pertanyaan dari panelis. Yang pertama Pak, arahan dari Dinas Pendidikan sangat penting sekali sih buat Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam di sekolah dan di rumah gitu Pak. Kira-kira Pak, upaya apa saja sih Pak yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk membantu memaksimalkan peran guru di masa belajar dari rumah seperti saat ini nih Pak? Kalau arahan kami sangat senang sekali, kayak dikawal banget nih Pak, Bapak Ibu guru. Selain itu kira-kira apa Pak yang disupport gitu Pak dari Dinas Pendidikan? Silakan Bapak, terima kasih. Ya, pertama
Dinas Pendidikan itu kan fungsinya fasilitator dan regulator. Implementasinya kan ada di sekolah. Jadi sebagai regulator kita sudah membuat namanya panduan sebagai bahan pijakan bagi seluruh sekolah dalam PDE termasuk AKB. Kemudian di dalam panduan itu diminta semua sekolah untuk menyiapkan sejak awal dalam masa transisi kemarin, tahun ajaran baru, itu semua harus sudah menyiapkan dari sisi, tadi saya lihat kontennya harus disiapkan, gurunya harus disiapkan, ya dalam bentuk bintek atau apapun, walaupun dalam bentuk virtual, itu yang sudah kita lakukan. Yang kedua, kita untuk sekolah swasta membantu program pembiayaan melalui BPMU, itu 550.000 per tahun ya, berarti sebulannya 50 ribuan lah. Nah, karena sekarang dalam masa pandemi ini, mungkin dana BPMU itu bisa juga digunakan dalam membantu proses PDR. Ya. Ketiga, untuk sekolah negeri, kita juga membantu melalui BOPD, Biaya Operasional Pendidikan Daerah. Itu juga kita bantu, yang dalam perinciannya itu kita bisa gunakan juga untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian sebagai regulator, fasilitator, kita juga meminta kepada kementerian untuk merelaksasi penggunaan dana BOS itu untuk penggunaan kegiatan pembelajaran. Termasuk di dalamnya kita mengusulkan untuk pembatasan guru 24 jam, ternyata direspon cukup bagus, artinya tidak harus 24 jam. Jadi itu beberapa hal yang kami lakukan sebagai regulator maupun fasilitator. Ya, intinya terus kami memotivasi sekolah-sekolah, ya. Kemudian dalam rangka persiapan tatap muka, apabila sudah siap sekolah, gurunya sudah oke, kemudian kabupaten juga sudah oke, kami akan memfasilitasi beberapa guru akan dites untuk rapid test atau swab, ya, dalam rangka nanti memfasilitasi. Nah, karena memang kita berharap nanti kalau tatap muka ini berjalan, maka guru-gurunya adalah guru-guru yang berusia di bawah 45 yang memberikan proses pembelajaran tatap muka. Kalau di atas 45 mungkin lebih kita posisikan untuk BDR di rumah. Jadi untuk memberikan pembelajarannya dari jarak jauh. Ini penting dipahami oleh teman-teman semua. Jadi itu barangkali dari terus kita mengupayakan mengintegrasikan dengan OPD lain, dengan Dinas Kesehatan. Jadi kita terus mengupdate kecamatan-kecamatan mana, daerah-daerah mana yang sudah berhijau, ya, kemudian tiba-tiba menguning lagi, bahkan ada yang memerah. Nah itu kita terus pantau agar kehati-hatian nanti teman-teman untuk membuka sekolah betul-betul terkoreksi dengan baik. Barangkali itu yang saya sampaikan. Yang terakhir, kita coba meraih beberapa kolaborasi dengan beberapa provider untuk coba masuk ke sekolah-sekolah dengan biaya yang lebih murah, ya. Untuk kita hanya menyarankan CSR ke beberapa perusahaan untuk membantu sekolah-sekolah dalam rangka kemudahan untuk PDR ini dengan menggunakan jaringan. Barangkali itu, Bu Cinta, beberapa yang kalau ditanya kira-kira apa yang kami lakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya, sangat jelas sekali. Dan saya jadi terpesona nih Pak, banyak banget ternyata yang dilakukan oleh Dinas ya, memberikan bantuan, kemudian selain daripada panduan, kemudian bantuannya banyak banget nih, ada BPMU, ada BOPD, kemudian BOS, relaksasi BOS, berarti gini Pak, dana BOS boleh digunakan ya Pak ya untuk memaksimalkan pembelajaran. Selain untuk kuota, gaji guru honorer, kemudian aplikasi untuk pembelian aplikasi daring berbayar, itu memungkinkan ya Pak ya? Ya, sejauh untuk proses pembelajaran daring dan itu sesuai ketentuan bisa digunakan. Siap. Semangat Bapak Ibu guru. Sudah ada lampu hijau. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya ini sudah ada pertanyaan dari peserta webinar. Untuk Ibu Rahma. Baik. Ibu Rahma ini punten
Ini pertanyaannya mau dibuat live saja. Boleh disiapkan untuk kamera dan mic-nya. Baik. Ya. Baik, saya akan memanggil Ibu Vera Rausmawati. Di sini sudah ada pertanyaannya. Bu Vera boleh mengaktifkan mic dan kameranya. Silakan Ibu, boleh ditanyakan secara langsung kepada Ibu Rahma. Silakan Ibu Vera. Halo, Ibu Vera. Iya, halo. Ya, silakan Ibu Vera. Iya, terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mungkin ini saya akan menanyakan ke pihak Kuiper ya, berkaitan dengan LMS-nya. Kalau pemakaian LMS ini sudah lama, misalkan sudah dalam 1 tahun pelajaran full, otomatis di sana para guru dan siswa sudah banyak mengupload data di sana. Kalau guru kan biasanya materi dan soal-soal atau penugasan. Kemudian kalau siswa kan biasanya penugasannya bisa portofolionya atau pengerjaan soal-soal ulangan hariannya. Nah, yang saya tanyakan adalah yang pertama, apakah jika saat tahun ajaran baru selanjutnya yang akan datang, data kita sebelumnya itu masih dapat kita akses kembali, terutama guru-guru ya, karena biasanya data itu akan kami bandingkan, para guru biasanya akan membandingkan metode apa yang akan kita gunakan di tahun pelajaran selanjutnya untuk memperbaiki metode sebelumnya gitu. Baik itu dari modul yang kita buat, materi yang kita buat, bahkan soal-soal pun kita akan merevisinya seperti itu. Nah, apakah kita bisa mengaksesnya kembali atau tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kan banyak ya data-data yang diupload. Nah, itu tersimpannya di server mana? Apakah sekolah memiliki server sendiri atau hanya terhubung ke server si Kuipernya sendiri? Kalau disimpan di server sekolah, misalkan sekolah harus punya servernya, berarti kan sekolah pertama harus punya perangkatnya, kemudian keuntungannya memang si sekolah berarti bisa mengaksesnya kapanpun gitu ya. Sedangkan kalau misalnya sekolah tidak punya server perangkatnya gitu, otomatis kan tersimpannya di server Kuiper pusat ya. Nah, otomatis kan berarti kami pihak sekolah tidak punya akses kapan saja untuk mengaksesnya begitu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Rahma untuk ditanggapin. Iya, baik. Terima kasih Bu Vera untuk pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan ya gitu. Ini boleh saya rangkum jadi satu saja ya Bu ya, karena memang itu saling berkorelasi gitu. Jadi intinya di setiap guru ataupun sekolah yang sudah bergabung dengan Kuiper itu masing-masing sudah memiliki akun. Di setiap akun itu sudah ada fasilitas yang namanya salah satu untuk memasukkan upload itu di queue create-nya kita Bu. Sehingga ini sudah menjadi bagian ya dari pihak sekolah ataupun guru sendiri tadi bisa mengupload materi sendiri yang itu tidak ada batasannya Bu, mau disimpan sampai berapa lama, sampai bertahun-tahun pun itu tidak ada batasannya. Jadi walaupun yang tahun lalu Ibu sudah pernah masukin materi gitu kan, bahkan tidak hanya tahun lalu ya, maksudnya untuk beberapa tahun sebelumnya gitu yang Ibu sudah upload, pengen direvisi atau pengen ditambahkan, itu tetap bisa digunakan karena itu sudah menjadi bagian dari setiap akun seperti itu Bu. Begitupun juga tadi yang Ibu singgung mengenai data sekolah ya. Jadi karena memang tadi dari proses platformnya kita sendiri ini sudah kita berikan ke masing-masing pengguna seperti itu Bu. Jadi kapanpun pengguna ini bisa mengakses
Jadi tidak hanya menunggu gitu dari pihak Kuiper, oh ini mau ngupdate nih materinya harus menghubungi pihak Kuiper, servernya karena nggak di sini, enggak gitu. Karena itu bisa kapanpun. Jadi karena nanti di setiap sekolah kita akan pilih yang namanya admin Bu gitu. Jadi fungsinya admin ini adalah untuk mencoba untuk memonitoring ya, dan juga setiap sekolah ini supaya bisa masukkan sendiri materi tanpa harus menunggu dari pihak Kuiper. Seperti itu ya Bu Vera ya. Jadi tidak usah khawatir, materinya kapanpun mau dibuka, mau direvisi, tidak harus menunggu dari pihak Kuiper karena kita sudah memberikan akses penuh untuk sekolah, setiap sekolah ataupun pengguna untuk menggunakannya. Seperti itu ya Bu Vera. Baik, sudah cukup menjawab Ibu Vera. Halo Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Rahma. Mungkin lagi ada kendala Ibu Vera. Saya lanjut ke Ibu Nelly ini. Sepertinya ada pertanyaan dari Ibu Mira Kusmiranti. Ini akan dipertanyakan secara langsung. Silakan diaktifkan mic dan kameranya Ibu Mira. Halo Ibu Mira. Tidak ada respon, saya akan bacakan pertanyaannya. Oh, halo. Sebentar. Oh iya, Ibu Mira, silakan Ibu. Videonya tetap harus diaktifkan, Bu? Tidak diaktifkan, tidak apa-apa, Bu. Oke. Kalau diaktifkan juga boleh. Silakan Ibu. Tidak diaktifkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Negeri 1 Sukalarang. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu Huta Julu mengenai pengalaman penggunaan aplikasi Kuiper. Pertanyaan saya adalah apakah Ibu pernah menggunakan aplikasi LMS yang lain? Kemudian jika pernah, aplikasi apa? Kemudian apa kelebihannya sehingga pihak sekolah Ibu memilih untuk menggunakan aplikasi Kuiper? Mungkin itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Nelly untuk responnya. Ya, terima kasih buat Ibu Mira Kusmiranti yang mengajukan pertanyaan. Nah, saya coba menjawab. Jadi tadi untuk berbagai aplikasi, saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah menggunakan aplikasi-aplikasi di luar daripada Kuiper School yang saat ini, sama seperti kami juga yang sebelumnya sudah menggunakan. Seperti saya itu sebelum juga PJJ atau pandemi ini, karena komputer akuntansi untuk mata pelajaran kami menggunakan Edmodo. Edmodo juga sudah kami gunakan, Google Classroom itu juga sudah kita gunakan. Hanya bedanya kenapa kita dari sekolah memilih itu Kuiper School. Kemarin kan masing-masing guru punya aplikasi yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak disamakan dalam satu LMS, tidak terintegrasi gitu Bapak Ibu. Jadi masing-masing jadi punya laporannya juga masing-masing, pembuatan laporan ke dinas misalnya atau ke pengawas, itu biasanya Bapak Ibu gurunya berbeda-beda gitu. Jadi dari situlah kemarin ada kebijakan sekolah, gimana kalau kita membuat satu yang sudah terintegrasi dalam satu sistem. Jadi itu yang mendasari kami menggunakan Kuiper School. Yang awalnya dulu tidak premium ya, jadi fitur-fiturnya tidak terbuka secara lengkap gitu. Contohnya essay itu tidak bisa gunakan, jadi terbatas gitu. Jadi kita juga kemarin menjajaki gitu, gimana kalau kita gunakan yang premium gitu, di mana hak akses penuh itu ada gitu di pihak sekolah dan juga guru. Nah, itulah yang mendasari, dan dalam Kuiper ini karena dia sudah terintegrasi dalam satu sistem, jadi semua Bapak Ibu guru yang ada dalam satu sekolah, jadi wadahnya Kuiper, kita juga bisa memonitor, bisa melihat berbagi materi satu sama lain memungkinkan karena memang sudah terintegrasi dalam satu sistem. Nah, jadi itu dasarnya, dan laporannya juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk laporan pertanggungjawaban itu sudah terintegrasi semuanya. Dan pihak Kuiper sudah memang menyediakan laporan itu. Jadi seragam dia Bapak Ibu. Tidak memilih aplikasi-aplikasi yang berbeda, walaupun memang kami tetap modifikasi gitu. Untuk aplikasi-aplikasi yang lain kita bisa buat jadi variasi. Kita juga ada materi-materi tertentu seperti misalnya grup-grup dalam
media sosial itu juga kita tetap aktifkan. Google Classroom juga masih ada beberapa teman yang juga masih menggunakan itu di samping daripada Paper School yang memang seragam untuk digunakan seluruh sekolah di SMK Negeri 2. Demikian mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Mira sudah terjawab Bu pertanyaannya? Berarti dari kelebihannya itu dari sisi pelaporannya Bu ya? Ya, pelaporan memang kita bisa, walaupun yang lain memang ada pelaporan, tapi itu kita secara pribadi-pribadi gitu, dan berbeda-beda antar guru. Jadi kalau untuk satu sistem yang sudah terintegrasi seperti ini, dengan adanya Paper School yang memang kita sudah pilih kemarin, nah itu sudah lengkap semuanya laporan yang diperlukan gitu, ada dalam satu sistem, dan kepala sekolah juga memonitornya gitu gampang gitu. Dari paper itu bisa dilihat Bapak Ibu guru yang sudah memberikan materi, yang sudah lengkap dalam hal penugasan, itu bisa dimonitor oleh kepala sekolah. Demikian, Bu. Baik Bu, kalau dari sisi penyampaian materinya Bu, ada kelebihan tidak Bu? Mungkin lebih lebih lengkap gitu, apalagi kan untuk kita terutama SMK ya Bu ya, banyak materi-materi yang tidak hanya bersifat normatif saja gitu. Apakah ada kelebihan dari aplikasi Paper ini gitu, sehingga lebih presentatif terhadap siswa untuk materi-materi produktif, terutama yang bersifat yang bersifat memang harus menggunakan alat praktik gitu Bu. Kemarin yang dibandingkan dengan yang premium ya, kalaupun mungkin di aplikasi lain juga sudah kita coba, memang pastinya ada kelebihan-kelebihan setiap aplikasi. Halo, Assalamualaikum. Bu. Bukan gitu, Bu. Jadi gini, SK itu kita yang bikin ke Bu Kaisem, ya kan? Salah satu anggotanya itu dari kecamatan. Terus Bu Nonon menghubungi kecamatan memberitahu bahwa Ibu ada yang dari sini kita masukkan sebagai anggota untuk tim khusus di SMK Negeri 1 Tegal Bitung. Gitu, bukan sana ngeluarin SK, bukan, justru kita yang ngeluarin SK, kita menghubungi ke sana, kita tunjukkan gitu. Aduh, kan rapat kemarin saya jelasin gitu Bu, pas rapat itu. Coba menghubungi dulu Bu Kaisem. SK-nya kan kemarin yang awal tuh Bu Nono kan sudah bikin tuh. Tapi kan mau direvisi. Kayaknya Bu Kaisem sudah direvisi apa belum? Dengan memasukkan dari kecamatan satu, dari puskesmas satu. Sebenarnya itu hanya untuk api-api aja sih. Untuk api-api agar kita ke cabang dinas itu dokumennya komplit gitu. Jadi hanya sekedar nama aja, bukan sana ngeluarin SK. Aduh. Gitu aja cuma mengkomunikasikan aja, nanti mereka juga nggak dikasih tugas yang berat-berat, hanya ini ya nanti kita saling komunikasi, kalau terjadi sesuatu ya kita koordinasi aja sih. Oke, tetap semangat, ayo. Baik.
Siap. Ya, terima kasih kepada Pak Kabir. Ini kami mau menanyakan, kan SMK itu kami akan mengadakan pembelajaran produktif secara tatap muka, tapi kami berada di zona merah. Nah, apakah kita harus melakukan prosedur yang sama dengan sekolah yang akan melakukan tatap muka secara penuh, atau cukup dengan orang tua saja? Karena kalau yang produktif tatap muka itu rencananya hanya 5 orang setiap pertemuan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Halo. 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 Sebentar Ibu. Ya. Halo Pak Deden. Pak Deden masih bersama kami Pak. Halo Pak Deden. Ditunggu ya Ibu ya. Pak Deden. Pak Edi Sudiarto. Halo Pak Deden. Pak Deden atau Pak Edi masih bersama kami, Pak? Wah, Pak Deden sepertinya... Ya, beliau ada di sini, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Deden. Bapak masih ini Pak, masih terdengar tadi Pak pertanyaannya, atau perlu diulang oleh Ibu Oki? Ya, coba diulang karena suara tadi dikecilin dulu dikit. Oh, ya. Silakan Ibu Oki, maaf Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi sekolah kami itu kan mau mengadakan pembelajaran tatap muka untuk mata pelajaran produktif. Namun kebetulan sekolah kami ada di zona merah. Jadi apakah kalau misalnya seperti itu kita harus melaksanakan prosedur yang sama dengan sekolah yang mau melaksanakan tatap muka penuh, atau cukup dengan orang tua saja? Karena kemungkinan itu rencananya satu pertemuan hanya 5 orang, seperti itu Pak. Terima kasih. Saya jawab ya, Bu Cinta. Apapun bentuknya, kalau tatap muka, izinnya itu bukan dari kami, tapi dari Satgas COVID-19. Hanya punya keistimewaan. Kalau untuk SMK, zona merah, kuning, dan hijau, hanya untuk praktek, bukan pembelajaran. Ya, hanya untuk praktek, bukan pembelajaran. Praktek. Jadi bukan tatap muka dalam arti belajar teori gitu, bukan. Itu pun ketentuannya apabila alat-alatnya, tadi kalau hanya alatnya satu motor, ya cukup untuk 3 orang, ya 3 orang yang datang. Dari jam 9 sampai jam 10, 3 orang, 3 orang, gitu. Tidak boleh lebih. Bahkan diharuskan kalau bisa satu anak itu satu alat praktek. Tidak boleh satu alat praktek digunakan untuk beberapa anak, apalagi di zona merah. Ya, direlaksasi lain. Ini prosedurnya sama, Bu Oki. Ibu mengajukan dulu ke cabang dinas, nanti cabang dinas verifikasi ke sekolah. Lihat di sekolahnya sudah ada belum tempat cuci tangan. Ya, di tempat prakteknya bagaimana sirkulasi udaranya, ya kan? Bagaimana tempat untuk suhunya, ya. Kemudian UKS-nya, alatnya nanti ini hanya digunakan untuk perorangan atau tidak. Kalau komputer misalkan bisnis manajemen, akuntansi, di situ ada 10 komputer untuk 5 anak, kan memungkinkan 1 komputer 1 anak. Tapi kalau 1 komputer dipakai untuk 5 anak itu tidak boleh. Kita akan menggunakan komputer dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu menggunakan komputer, maka anak harus dilengkapi dengan sarung tangan dan lain sebagainya. Jadi untuk zona merah, ya ini memang resiko kita ya di SMK. Oleh karena itu saya sih sebetulnya menganjurkan yang tidak siap secara alat lengkap dan ada di zona merah, disabarkan dulu saja. Prakteknya semuanya di semester 2 di sistem blok ya. Karena materinya adalah di BDR-kan dengan teori-teori.
bantuannya dan sebagainya. Nanti prakteknya itu semuanya di semester 2. Kita berharap dan berdoa semester 2 ini semuanya sudah aman. Nah, semester 2 mulai Januari sampai dengan Juni itu semua praktek, tidak lagi teori. Nah, saya pikir itu bisa. Itu yang disebut dengan kurikulum darurat, lebih mengedepankan pada aspek keselamatan. Begitu Bu Oki, Bu Cinta ya. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan untuk saya? Ya, terima kasih banyak. Ya, Ya, cukup. Terima kasih Bapak, terima Sabar kasih. ya. Baik. Sama. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh para narasumber pagi hari ini dapat bermanfaat. Bagi Bapak Ibu guru, itulah tadi sesi Q&A atau tanya jawab yang telah kita saksikan bersama. Dari kegiatan webinar pada pagi hari ini dapat saya simpulkan beberapa poin. Di antaranya yang pertama, adaptasi kebiasaan baru memungkinkan SMK untuk tetap dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tetapi tentu saja harus memperhatikan ketentuan izin pelaksanaan dari Pemda, yaitu Satgas COVID dan protokol kesehatan. Panduan AKB adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat di https dapodik.disdik.jabarprof.go.id/AKB/ kemudian boleh langsung diklik saja. Boleh dicoba Bapak Ibu ya. Untuk yang kedua, Kuiper menyediakan Kuiper School, yaitu Learning Management System yang dapat dimanfaatkan Bapak Ibu guru dan sekolah untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Bapak Ibu yang pengen mencoba boleh langsung membuat akun secara gratis, masuk ke websitenya Kuiper School. Dan untuk manfaat pendampingan serta fitur-fitur terbaru, itu Bapak Ibu boleh menggunakan Kuiper School Premium. Seperti itu. Nanti akan di-share untuk kontak personnya, boleh dengan siapa ya untuk bertanya lebih jauh mengenai Kuiper School Premium. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dapat membuat pembelajaran tak terbatas ruang dan waktu dan melatih siswa untuk mandiri dan kreatif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian sesi webinar bersama Kuiper kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, serta tak lupa juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bergabung pada sesi webinar bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kuiper Indonesia. Untuk sertifikat online pada sesi webinar hari ini akan kami kirimkan secepatnya 7 hari setelah kegiatan hari ini, dan Bapak Ibu mengisi formulir feedback yang di-share oleh admin dari Zoom. Boleh nanti dicek nanti ya di chat kolom Zoom-nya, dan kami akan menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk membuat sertifikat online-nya. Baik, jangan lewatkan sesi webinar selanjutnya dari Kuiper. Sampai jumpa. Sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.